Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Namun, sihir tanaman kuning by Xiaomo dengan penampilan yang dekat dengan karang tidak hanya mampu menyemprotkan satu arai duri. Pada saat yang sama burung iblis mengepakkan sayapnya, selusin petir lainnya dilepaskan pada saat yang sama ketika sekumpulan manik-manik lain dilepaskan. Sebuah perisai besar terlempar ke samping, membawa suara mendesis sedih yang menelan segalanya. 3 atau 4 dari kavaleri iblis segera tersapu oleh kekuatannya. Di sisi lain, Sima Xian mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi di udara, kali ini melepaskan kemampuan kegilaan, di tangannya melambai dengan kecepatan tinggi, meluncurkan serangan tak terduga arai peluru suci, segera diikuti oleh Wang Yuan yang perisai jiwa ilahi raksasanya melambai dengan keras ke barisan musuh, menyebarkan malapetaka di sisi mereka, terutama membidik kavaleri iblis yang kehilangan kuda iblis mereka. Pada saat Wang Yuan dan Sima Xian keluar, Dian Yan dan Han Yu tinggal di dalam gua. Orang-orang di dalam memiliki semua panggilan penyihir, dan dengan demikian membutuhkan perlindungan mereka. Setelah melepaskan mantra besar pertamanya, Yi Jun terus meledakkan mantra spasial satu demi satu, memberi para prajurit di depan cadangan yang kuat. Situasi saat ini tampak seperti sepotong kue, tetapi tepat pada saat ini, komandan terkuat iblis bengis yang tangguh dari langkah ketujuh membuatnya bergerak. Jika bukan karena Keyer menjepitnya, bagaimana mungkin kavaleri iblis yang memiliki komandan terkuat iblis bengis sebagai jenderalnya begitu mudah untuk dihadapi? Namun, komandan iblis di depan baru saja terbunuh dan tentara bawahan ditebang seperti daging segar, satu demi satu. Komandan terkuat iblis bengis segera kehilangan ketenangannya dari situasi seperti itu. Bagaimanapun, dia bukan manusia, dan tidak akan terlalu memikirkan taktik. Saat dia menyapu pedangnya yang berwarna darah, kuda iblisnya tiba-tiba melompat secara horizontal, hampir seketika muncul di hadapan burung iblis yang membantai salah satu komandan iblis. Burung iblis baru saja membunuh salah satu kavaleri iblis dan kuda iblis, tetapi tertangkap basah oleh serangan itu, dia menyapu tombak petir di tangannya sambil berbalik dengan gerakan ke samping. Komandan terkuat iblis bengis membenci burung iblis ini dengan getir. Dengan potongan dari pedangnya yang berwarna darah, kilau merah tua sepanjang 5 meter muncul, dengan keras menebas tombak burung iblis ini. Perbedaan langkah antara keduanya terwujud tidak diragukan lagi pada saat itu. Dengan teriakan dari burung iblis, tombak petir di tangannya langsung patah, dan dampak besar dari sambaran itu menyebabkan tubuhnya dikirim terbang di udara. Perisai merah tua besar yang terbuat dari energi didirikan di belakang komandan terkuat iblis bengis ini, melindungi punggungnya dari cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arahnya. Berbalik, dia meluncurkan potongan berwarna darah, membawa cahaya merah tua yang mengesankan. Cahaya berwarna merah tua menghantam dari segala arah, mengarah ke Keyer yang melepaskan tungku spiritual 1000 serangannya. Serangan itu memaksanya untuk menghadapinya secara langsung. Dengan sekejap, tubuh Keyer hancur berkeping-keping, tapi ini hanyalah bayangan, karena tubuh fisik Keyer sudah berjarak beberapa meter. Meski begitu, kekuatan tirani komandan terkuat iblis bengis masih memberi tubuhnya tekanan yang kuat. Dengan kedipan, itu menghilang secara bertahap dalam kegelapan. Keyer tidak akan dengan mudah meluncurkan tungku spiritual samsaranya, karena itu tidak hanya akan menyebabkan kerusakan diri, tetapi juga akan menggunakan integralitas energi spiritualnya. Itu adalah sesuatu yang dia simpan untuk pukulan terakhir. Setelah memaksa Keyer kembali dengan pukulannya, komandan terkuat iblis bengis tidak mengejar dan menyerang. Saat dia melihat ke langit dengan raungan besar, selusin kavaleri iblis yang tersisa serta komandan iblis terakhir dengan cepat berkumpul di sisinya. Kembalilah, kalian semua. Suara Luxi terdengar, dan burung iblis itu berbalik di udara dengan kecepatan tinggi. Bekas luka yang dalam dapat terlihat dengan jelas di dadanya, yang berarti bahwa jika reaksinya hanya sedikit lebih lambat, pukulan sebelumnya akan cukup untuk memotongnya menjadi 2 bagian. Ini adalah kekuatan dari langkah ketujuh. Selanjutnya, komandan terkuat iblis bengis ini tampaknya tidak hanya mencapai langkah ketujuh.
Setidaknya, dia berada di peringkat keempat atau kelima dari langkah ketujuh. Wang Yuan dan Sima Xian tidak bersemangat terus berjuang, dengan cepat mundur ke arah gua. Keyer dan Han Daoxi juga kembali setelah mengambil jalan memutar. Komandan Iblis tidak mengejar dan menyerang dengan penuh semangat, melainkan melantunkan mantra menggunakan lidah iblis. Kadang-kadang keras dan kadang-kadang rendah, tetapi tidak ada bagian dari mantranya yang terlewatkan untuk memberikan perasaan jahat. Cahaya merah tua yang keluar dari tubuhnya juga menjadi semakin kuat. Lingkaran merah di bawah prajurit di sekitar kavaleri iblis kavalri meningkat intensitasnya, dan kuda iblis, yang juga melantunkan dengan suara rendah, mengeluarkan cahaya merah yang sepertinya memperkuat lingkaran cahaya pada pengendara mereka. Dapat dikatakan bahwa hasil yang baru saja diperoleh kedua pasukan pemburu iblis berasal dari fakta bahwa itu adalah serangan diam-diam, dari kontrol menguntungkan Keyer dan Han Daoxi, dan dari penggunaan medan yang cerdas. Inilah sebabnya mengapa serangan itu sangat sukses. Kavaleri iblis yang sama dengan komandan yang berbeda juga akan menampilkan tingkat kekuatan yang berbeda. Akan menjadi kesalahan untuk berpikir bahwa kavaleri iblis mudah ditangani berdasarkan pengalaman terakhir yang mereka miliki dengan kavaleri yang terdiri dari 50 kavaleri iblis. Terakhir kali mereka berhasil melenyapkan seluruh pasukan musuh, kontributor terbesar adalah Hao Iwei dengan esensi kekacauan. Kekuatan kuat yang datang dari mantra tiga elemen ini sudah cukup untuk melemahkan kekuatan kavaleri iblis setidaknya setengahnya. Dan saat itu, kelompok mereka memiliki Long Hao Shen sebagai pilar pendukung mereka. Kali ini, meskipun mereka hanya menghadapi pasukan 30 iblis, itu terdiri dari musuh di langkah ke-7 dan 2 musuh di langkah ke-6, yang dengan sendirinya sudah sangat sulit untuk ditangani oleh 2 regu pemburu iblis. Dengan demikian, pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Seperti yang dikatakan Luxi sebelumnya, taktik mereka adalah memprovokasi pertempuran gesekan di mana pihak mereka akan mati-matian mempertahankan posisi mereka. Komandan terkuat iblis bengis mengeluarkan raungan keras, dan kavaleri iblis segera bergerak maju dengan komandan iblis dari langkah ke-6 sebagai inti mereka, membentuk formasi kerucut yang menyerang langsung di gua tempat kedua regu pemburu iblis sedang mementaskan pertahanan mereka. Bertentangan dengan harapan, komandan terkuat iblis bengis tidak bergabung dalam formasi, tetapi tetap di belakangnya, mengangkat pedang beratnya yang berwarna darah saat dia menaiki kuda iblisnya. Dia tampaknya mengawasi medan perang, tetapi pada kenyataannya menunggu kesempatan untuk menyerang. Dari sudut pandangnya, satu-satunya musuh yang bisa mengancamnya adalah Keyer. Setelah mengalami cedera, burung iblis langsung kembali ke sisi Chen Yinger, mengerang dengan 2 suara ho-ho dan membawa ekspresi yang penuh dengan keluhan. Melihat luka-lukanya, Chen Yinger merasa sangat menyesal, tetapi sekarang bukan waktunya untuk meminta Luxi menyembuhkannya, karena dia saat ini memiliki atribut kegelapan dan kilat, sehingga menyembuhkannya menggunakan elemen cahaya hanya akan menghasilkan efek sebaliknya. Tentu saja, burung iblis yang heroik ini adalah babi ajaib, Magdul. Dia mengambil bentuk komandan terkuat iblis bengis untuk membingungkan musuh, sebelum memakan kristal magis dari burung iblis, mengelola pencapaian ini. Meskipun itu menghabiskan kristal magis iblis pada langkah ke-6, membunuh musuh yang kuat ini sangat mengurangi tekanan pada 2 regu pemburu iblis. Setelah beberapa erangan, burung iblis meninggalkan gua dengan kecepatan tinggi, saat energi spiritual elemen petir yang kaya di tubuhnya berkumpul, dengan cepat memadatkan bola petir emas yang dikelilingi oleh aliran udara hitam. 10 menit belum berlalu, dan dia masih memiliki sejumlah besar energi spiritual yang tersisa dari kristal magis, jadi dia jelas tidak bisa membiarkannya. Serangan kavaleri iblis akhirnya dimulai, dan di bawah kepemimpinan komandan iblis, tombak di tangan mereka mengeluarkan pancaran berwarna merah tua yang kuat. Mengikuti tuduhan ini, mantra komandan terkuat iblis bengis berhenti tiba-tiba dan cahaya berwarna merah berdarah melesat langsung ke gua. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa pancaran merah tua ini menyatu bersama dengan serangan komandan iblis, mengambil bentuk proyektil bercahaya besar yang membombardir pintu masuk gua. Kekuatannya yang mendominasi menyebabkan corak di wajah para pemburu iblis di dalam gua berubah total. Pada saat ini,
mereka akhirnya menyadari betapa kuatnya kavaleri iblis benar-benar setelah mengambil formasi pertempuran mereka. Keahlian terbesar kavaleri dalam kekuatan pengisian mereka sebagai sebuah kelompok. Meskipun ini adalah wilayah berbukit, dengan kemampuan memanjat kuda iblis, kecepatan pengisian kavaleri iblis tidak turun sedikit pun. Menghadapi pancaran merah tua yang mendominasi itu, Han Yu tidak memiliki keraguan sedikit pun dan dengan tegas berdiri di depan, dengan mudah menjaga perisai berat di tangannya. Pelindung suci dan pelindung ilahi miliknya yang sudah lama ditugaskan untuk mengumpulkan energi segera dirilis. Dua perisai elemen api berturut-turut muncul di hadapannya dan pancaran putih keperakan membombardir proyektil merah tua, sedikit melemahkan kekuatan serangannya. Bang! Kekuatan serangan yang tidak masuk akal hampir seketika menghancurkan dua perisai elemen api dan pelindung suci, sebelum dengan kasar menabrak perisainya yang membawa kekuatan perisai filter suci. Perisai yang diberikan Han Qian kepada cucunya bukanlah peralatan yang sangat kuat, hanya perisai peringkat magis dan tidak lebih. Dengan ledakan dahsyat, tubuh Han Yu berkedip, dibalut cahaya keemasan, itu adalah penghalang ilahi. Ini adalah kemampuan yang dia pelajari dari cincin warisan Han Qian, tetapi yang jarang dia gunakan karena tim sudah memiliki Long Hao Shen sebagai intinya. Biasanya, dengan pelindung ilahi, Han Qian seharusnya dapat dengan mudah menangkis serangan ini, tetapi pada kenyataannya, pukulan ini meledak di area yang luas. Han Yu mengerang dan perisainya dengan keras dibanting ke dadanya, mendorongnya 3 langkah ke belakang sebelum dia berdiri teguh lagi. Sementara itu, tubuh semua orang di pasukan pemburu iblis ke-21 diterangi oleh cahaya keemasan, itu adalah pelepasan efek berbagi vitalitas dari belenggu berbagi jiwa, menyerap sebagian dari kerusakan yang diterima Han Yu. Namun demikian, Han Yu menyemburkan darah, dan cahaya keemasan menyebar dari gua, jatuh pada semua orang dalam kelompok itu. Kemampuan restoratif efek kerumunan Luxi datang dengan waktu yang tepat. Bukan hanya Han Yu yang mengalami kerusakan, tetapi juga McDool yang telah kembali dari burung iblis ke penampilan aslinya sebagai bentuk babi. Kemampuan Luxi dengan demikian menguntungkan semua orang di grup. Han Yu merasakan sakit yang tajam di dadanya, tetapi yang membuatnya menghela nafas dalam diam adalah kenyataan bahwa selalu Long Hao Shen yang tetap di depan. Sekarang dialah yang mengambil peran itu. Dia akhirnya mengerti betapa besar tekanan yang harus ditanggung Long Hao Shen setiap kali dia mengandalkan tungku roh sucinya untuk menarik musuh yang paling kuat kepadanya. Han Yu terkejut melihat Dian Yan itu, berinisiatif untuk bergabung dengan sisinya untuk berjaga-jaga terhadap serangan ini. Akhirnya, serangan terakhir babi mistis memiliki efek tertentu. Dengan ledakan dahsyat, 2 kavaleri iblis lainnya langsung terkena. Kecepatan petir terlalu cepat, sampai-sampai bahkan komandan terkuat iblis bengis tidak berhasil tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Namun, ini jelas tidak memiliki efek menekan di pihak mereka, dan serangan tirani kedua sudah diluncurkan terhadap mereka. Masih menyerang saat pelanggaran dilakukan, kavaleri iblis akan tiba di depan gua. Situasi Dian Yan tidak dapat dibandingkan dengan Han Yu, kultivasinya sangat kurang dibandingkan dengan level Han Yu. Meskipun dia mendapat dukungan dari perisai elemen api 2 lapis Lin Xin, setelah menerima serangan ini, tubuhnya tidak bisa menahan dan dikirim terbang. Perisai di tangannya bahkan hancur berkeping-keping. Menyemburkan sejumlah besar darah, dia terluka parah dari serangan tunggal ini. Pemburu iblis dari pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit tidak mendapat dukungan dari teman yang berbagi kerusakan mereka dengan mereka. Jika bukan karena penyembuhan cepat Luxi, Dian Yan kemungkinan besar akan dikirim ke neraka oleh serangan itu. Dan bahkan dengan penyembuhan yang tepat waktu dia tidak akan dapat terus berjuang untuk beberapa waktu, karena bersama dengan perisainya, kedua lengannya akhirnya retak. Komandan iblis dari langkah ke-6 tiba di depan mereka sebagai perubahan dapat dilihat dalam formasi pertempuran kavaleri iblis. Dari formasi kerucut mereka sebelumnya, formasi tiba-tiba berubah menjadi satu garis. Masing-masing kavaleri iblis memegang tombak, mengarahkannya ke depan, dengan komandan iblis berdiri di depan. Energi spiritual merah tua secara tak terduga membentuk garis lurus saat dilepaskan dari senjata setiap kavaleri iblis, memasuki tubuh komandan iblis.
Pada titik ini, jika seseorang memperhatikan, dia akan memperhatikan bahwa hanya 10 dari kavaleri iblis ini yang melakukannya sementara 3 kavaleri iblis lainnya berdiri diam di belakang, mungkin bersiap untuk membela rekan-rekan mereka, dan bahwa tubuh komandan iblis jelas berada pada batasnya. Energi spiritual dari langkah ke-6 berarti bahwa itu terdiri dari lebih dari 4.000 energi spiritual, dan karena jenis energi spiritual mereka, hanya jenis iblis penyihir yang memiliki kemungkinan untuk mencapai puncak langkah mereka. Di atas batas ini, tidak ada dari mereka yang bisa memiliki terobosan. Artinya, energi spiritual komandan iblis ini paling banyak dapat berjumlah 10.000 energi spiritual, tetapi tidak dapat melebihi jumlah ini. Namun meski begitu, ini sudah menjadi lawan bencana bagi kedua pasukan pemburu iblis. Selain Long Hao Shen yang belum kembali, belum ada seorang pun di kelompok mereka yang menembus ambang batas 3.000 energi spiritual, jadi bagaimana mereka bisa melawan komandan iblis yang mendapat manfaat dari dorongan kekuatan gabungan yang datang dari semua kavaleri iblis. Aku akan pergi dulu, Yuan akan mengikutiku, dan Sima akan berada di urutan ketiga. Teriakan Han Yu adalah yang paling keras, karena aura tubuhnya sangat meningkatkan intensitasnya. Meraih perisainya, dia melepaskan gelombang energi spiritual yang intens, energi spiritual suci yang sangat murni yang berbenturan dengan serangan komandan iblis. Di tengah suara yang meledak, semua orang terkejut melihat bahwa Han Yu tiba-tiba tidak didorong mundur sedikit pun. Di bawah pengaruh perisai ilahi, dia tiba-tiba berhasil bertemu kekuatan dengan kekuatan melawan serangan habis-habisan komandan iblis ini. Prestasi yang paling menakjubkan adalah Wang Yuan dan Sima Xian tidak membantunya tetapi malah mundur beberapa langkah untuk mempertahankan gua. Lin Xin terus-menerus melepaskan satu demi satu perisai elemen api untuk membantu Han Yu, sementara Yi Jun melepaskan mantra spasialnya untuk meluncurkan serangan. Penyembuhan Luxi dan berbagai buff juga diluncurkan tanpa jeda, dan beginilah caranya Han Yu secara ajaib berhasil memblokir serangan komandan iblis. Sihir panggilan botani Bai Xiaomo tidak akan banyak berpengaruh saat ini, karena penunggang kavaleri iblis melepaskan beberapa api merah tua dan komandan terkuat iblis bengis ada di belakang, melotot seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Gelombang mantra pemanggilan yang dia luncurkan sebelumnya telah berakhir, dan tidak mungkin untuk memperpanjangnya dari jarak seperti itu. Ini jelas bukan semacam keajaiban acak, juga bukan disebabkan oleh beberapa terobosan tiba-tiba dari pihak Han Yu. Hanya ada satu alasan untuk peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini yang memungkinkan dia untuk memblokir serangan komandan iblis, dan alasan ini dalam pil yang dia minum. Efek tambahan dari pil ledakan spiritual dan pil haus darah meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang baru. Meskipun datang dengan konsumsi besar-besaran, efeknya tidak dapat dibantah. Dengan bantuan rekan satu timnya, dia nyaris tidak berhasil memblokir serangan musuh. Han Yu tahu dengan jelas bahwa bahkan Wang Yuan dan Sima Xian tidak mungkin telah memblokir serangan komandan iblis bahkan setelah makan pil yang sama, karena mereka tidak memiliki kemampuan pertahanan yang kuat seperti penghalang ilahi, itulah sebabnya dia memiliki tekad untuk bertahan selama mungkin, apapun yang terjadi. Wang Yuan membuat persiapan sendiri untuk mengambil alih darinya kapan saja, tetapi pada titik tertentu, suara Sima Xian tiba-tiba berdering, Yuan, biarkan aku menjadi yang kedua pergi. Wang Yuan mulai, tanpa sadar meliriknya. Wajah Sima Xian dipenuhi dengan resolusi, menatap tepat ke wajahnya, aku laki-laki. Oke, Wang Yuan tidak mengomel, hanya mengacungkan jempol ke arahnya. Pada saat ini, yang lain dari pasukan pemburu iblis ke-21 hanya bisa memikirkan Long Hao Shen. Jika dia hadir, mungkin semuanya akan berbeda. Dia pasti bisa memblokir serangan musuh semacam ini tanpa perlu minum pil apapun. Setelah kehilangan kekuatan inti tanpa Long Hao Shen sebagai intinya, kekuatan tim pasti akan menderita kerugian besar. Niat membunuh sedingin es sekali lagi muncul, sebagian besar melebihi intensitas terakhir kali. Dalam kegelapan, Keir perlahan menjauh, tidak menyembunyikan sosoknya sendiri dan maju perlahan ke arah komandan iblis bengis. Yang lain untuk sementara akan dapat bertahan melawan serangan komandan iblis,
Tetapi Komandan Iblis tingkat langkah ke-7 benar-benar ancaman mematikan bagi mereka, ancaman yang sangat nyata. Mereka, ancaman yang